Musim hujan telah tiba. Hujan adalah anugerah, khususnya di Indonesia. Ketika musim hujan, banyak orang yang bersyukur bisa menikmati hujan. Karena mau bagaimanapun, hujan bisa menekan kelembapan udara yang ada di Indonesia. Jika kelembapan udara bisa ditekan, tentu aja udara jadi sejuk. Namun, bagaimana jika hujannya tidak berhenti dalam durasi yang lama? Untuk sebagian orang, ini mungkin masih menyenangkan. Tapi bagi sebagian orang lainnya, apalagi yang rumahnya rawan banjir, tentu aja hal ini tidak begitu menyenangkan. Kenapa? Ya karena air kiriman bisa datang kapan aja. Dan jika air kiriman datang di saat yang tidak tepat, kita bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan. Apalagi kalau kita memiliki mobil yang terparkir di garasi. Otomatis mobil akan kerendam dengan air banjir. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika mobil terkena banjir? Apakah langsung rusak gitu aja? Jawabannya sayangnya iya. Kita ngomongin interiornya dulu. Interior mobil yang kena banjir, baunya bener-bener bau banget, kayak bau busuk. Selain bau busuk, biasanya lumpur yang mengendap bisa menyebabkan karat juga. Entah itu di dasar karpet, di bawah jok, atau yang lainnya. Kemudian selain karat, tentu aja speaker mobil, kelistrikan, dan lainnya juga akan rusak. Interior adalah hal yang paling parah kena dampak jika kena banjir. Kemudian bagaimana dengan mesinnya? Ketika kebanjiran, mesin mobil tidak akan rusak jika tidak dinyalakan langsung. Namun oli tentu aja sudah tercampur dengan air. Bukan oli aja, semua liquid dalam mobil sudah bercampur dengan air, yang berarti ini termasuk ke air radiator, oli matic, dan lainnya. Kemudian selain oli, biasanya pengapian juga jadi bermasalah. Yang pertama tentu aja businya. Busi biasanya akan mati karena terendam air dalam durasi yang lama. Dan untuk busi sendiri sebenarnya ya masih bisa dibersihin. Tapi dalam kondisi tertentu, ya mati aja itu busi. Selain busi, tentu aja ada koil. Koil rentan banget kalau kena air, apalagi ini kerendam dalam durasi yang lama. Kemungkinan koilnya akan bermasalah, mulai dari pernya yang nggak bagus lagi, hambatannya nggak bagus lagi sampai terjadi korsleting di koilnya. Kemudian selanjutnya tentu aja ecu. Ini yang paling mengerikan. Ecu mobil biasanya akan korslet jika terendam air dengan durasi yang lama. Apalagi kalau kita ngomongin banjir yang berarti airnya bukan air yang bersih dan biasanya membawa lumpur. Ecu kemungkinan akan rusak. Selain ecu, ternyata alternator juga bisa rusak. Alternator sebenarnya bukan parts yang gampang rusak jika terkena air, karena sejatinya alternator sering kena cipratan air ketika kita pakai mobil saat hujan. Namun di mobil modern, alternatornya biasanya sudah menggunakan IC atau integrated circuit di dalamnya. Jika mobilnya sudah menggunakan alternator jenis ini, otomatis akan rusak gitu aja. Kemudian hal terakhir yang terjadi biasanya adalah kaki-kaki semuanya berkarat dan kehilangan grease-nya. Ya, karat pada kaki-kaki biasanya umum terjadi. Namun ketika banjir yang airnya memiliki lumpur dan terendam dalam durasi lama, tentu aja hal ini bisa berbahaya, apalagi kalau kita ngomongin grease di kaki-kaki. Serapat-rapatnya karet boot, tetap aja biasanya air akan masuk dan akan mengkontaminasi grease-nya. Kemudian selain kaki-kaki, remnya juga akan berkarat. Dan itulah yang akan terjadi jika mobil terendam banjir. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Agar meminimalisir konsleting, ketika air datang dan mobil sudah kerendam sedikit, langsung copot kabel aki, terutama yang negatif. Tapi lebih baik dua-duanya langsung dicopot. Kenapa aki harus dicopot? Tentu aja air adalah penghantar listrik yang baik, yang berarti air mampu menyebabkan arus pendek atau konsleting yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada komponen listrik dalam mobil, mulai dari lampu hingga aksesoris audio di dalam mobil. Kemudian selain itu, setelah kerendam banjir, hindari nyalain mobil karena penasaran. Jika mobil hidup, ini tentu aja akan langsung merusak dalaman mobil. Apalagi kalau olinya udah terkontaminasi. Otomatis mesin akan rusak karena water hammer. Apa itu water hammer? Water hammer adalah kondisi saat air masuk ke ruang pembakaran, dan air bukanlah bahan yang dibutuhkan mesin untuk bekerja. Karena mesin hanya membutuhkan udara untuk membantu sistem berkompresi. Udara akan bekerja menekan piston, tapi jika ada air masuk, maka tekanan justru berasal dari air. Dan sayangnya, tekanan yang dihasilkan dari air bisa lebih tinggi dari udara. Dan hal ini akan menimbulkan dorongan pada piston secara berlebihan. Dan akibat yang akan terjadi adalah stang piston akan bengkok. Kira-kira water hammer seperti itu. Jadi ya, banjir adalah hal yang buruk untuk mobil. Apapun mobil itu, banjir adalah hal yang buruk. Lalu kira-kira berapa estimasi perbaikan untuk mobil korban banjir? Tentu aja harganya nggak main-main, bisa sampai puluhan juta rupiah. Kenapa bisa sangat mahal? Tentu aja bisa mahal karena hampir semuanya bisa dibilang hampir rusak. Menurut beberapa artikel, jika mobil dalam keadaan mati yang berarti tidak sempat dihidupkan, minimal 30 juta rupiah akan dihabiskan untuk mobil bisa menjadi normal lagi. Namun jika mobil dalam keadaan hidup yang dihabiskan bisa sampai 50 juta rupiah lebih. Mahal banget ya?
Tapi bisa nggak kita ngerjain sendiri tanpa harus ke bengkel? Jawabannya ya bisa-bisa aja sih, asal kalian punya alat lengkap dan waktu yang banyak. Karena membersihkan mobil terkena banjir bisa memakan waktu berhari-hari. Apalagi kalau ngomongin interior. Kalian harus lepas semua, mulai dari jok, lantai dasar, dashboard, dan lainnya. Kemudian selain interior, untuk mesinnya sebenarnya ya kalian bisa memastikan kondisinya juga. Yang pertama tentu aja turun oli. Mau itu oli matic, oli transmisi manual, oli mesin, air radiator, dan lainnya. Pokoknya semua perliquidan mesin harus diganti. Kemudian selain perliquidan, buka busi satu persatu. Jangan lupa filter udara juga harus dibuka dan diganti. Jika udah semua, kalian buka box sikring, cabut semua sikring dan keringkan box sikring dan sikringnya. Jika udah, periksa ecu. Buka soket ecu dan bersihkan soket ecunya. Untuk semua kelistrikan, pastikan disemprotkan kontak cleaner dulu, mau itu sensor atau hanya soket. Ya intinya semua soket yang ada harus dibersihkan dengan kontak cleaner. Jika sudah, lalu terakhir buang semua BBM di dalam tangki dengan cara kuras tangki. Bisa disedot dari lubang pompa bensin, tapi lebih baik turunin tangki dan dibersihkan. Jika sudah melakukan itu semua dan dirasa sudah kering, kalian bisa langsung starter mesinnya. Kalau hidup berarti aman, kalau tidak hidup ya kalian harus ngurutin satu persatu apa penyebabnya tidak hidup. Bisa dari sikring koslet, ecu koslet, atau soketnya yang koslet. Biasanya sih ya tinggal dari kelistrikannya aja, karena mesin seharusnya aman aja selama tidak dinyalakan ketika habis banjir. Menariknya di sini adalah ketika mobil habis kebanjiran dan kalian sudah menghabiskan uang banyak untuk merestorasi, banyak dari orang tersebut langsung akan menjual mobilnya karena mereka was-was suatu saat nanti mobil akan bermasalah. Pertanyaannya, mobil bekas banjir layak dibeli atau enggak? Jawabannya tergantung. Jika restorasi yang dilakukan secara proper, mobil bekas banjir layak-layak aja dibeli. Tapi jika restorasinya ngasal, misalnya kayak asal hidup aja dan gak bau aja interiornya, jawabannya tentu aja tidak layak dibeli. Makanya kalian harus melihat ciri-ciri mobil bekas banjir ketika lagi inspeksi mobil bekas. Yang pertama, kalian bisa cek karatnya. Nah, karatnya ini kalian bisa cek di bawah joknya, mau itu di relnya atau di spring joknya, atau selain jok kalian bisa cek di tulangan bawah dashboard. Jika mobil bekas banjir, biasanya ada karat di sana. Kemudian indikasi lainnya adalah kalian bisa lihat lantai dasarnya. Jika lantai dasarnya hanya dicuci manual tanpa chemical khusus, noda biasanya akan tersisa di karpet dasar, dan hal ini bisa menjadi indikasi lainnya. Kemudian yang terakhir tentu aja daerah asal mobil tersebut. Jika rumahnya daerah rawan banjir, tentu aja hal ini patut dicurigai, walaupun ini bukan menjadi acuan utama. Tapi tetap aja, jika kalian lagi COD mobil bekas tapi perumahannya daerah banjir, mending lebih teliti lagi. Seharusnya ya kelihatan banget sih mobil bekas banjir, apalagi di tulangan dashboard. Ini kelihatan banget biasanya. Banjir adalah hal yang mengerikan, dan mobil adalah barang yang biasanya memakan uang yang paling banyak untuk dibenerin ketika kena musibah banjir. Lagi musim hujan begini ya, kalau rumah kalian rawan banjir, mending jauh-jauhin dulu parkirannya. Nitip ke saudara atau temen dulu. Lebih baik berkorban sedikit daripada berkorban banyak. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.